Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu udah menyampaikan tentang tujuan dari pembelajaran PPKN hari ini buat anak-anakku kelas 10 MIPA ya. Ini tujuannya dari tujuan pertama sampai tujuan yang kelima. Nah, ini tugasnya ya. Tujuan yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai Kementerian Negara, tentang tugas dari presiden sebagai kewenangan presiden sebagai kepala negara dan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, karena sistem negara kita menganut presidensial, makanya presiden tugasnya berat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ya. Yang punya buku paket kelas 10 ya, silakan dibuka halaman 10. Di situ ada tabel kewenangan Presiden Republik Indonesia ya, menurut Undang-Undang RI tahun 1945. Halaman 10 sampai halaman 12 silakan dibaca ya. Kewenangan presiden sebagai kepala negara ya, diantaranya adalah memegang kekuasaan tertinggi dalam angkatan darat, angkatan laut, dan kepolisian, angkatan udara ya di sini. Kemudian presiden boleh menyatakan perang, membuat perdamaian, baik perdamaian internasional ya, dan membuat perjanjian. Kemudian kewenangan presiden yang lain adalah menyatakan keadaan bahaya atau SOS. Kemudian mengangkat duta besar dan konsul, itu kewenangan presiden juga sebagai kepala negara. Memberi grasi, rehabilitasi, abolisi dan amnesti. Di sini yang namanya amnesti dengan gerasi itu hampir sama, cuman bedanya pelaku dari kejahatan itu. Kalau amnesti adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada terdakwa, karena di sini terdakwa atau pelakunya itu adalah tokoh politik, itu amnesti. Sedangkan gerasi pelakunya adalah pelaku kriminal biasa, pengampunan hukuman yang diberikan presiden kepada pelaku kejahatan biasa ya, itu gerasi. Kemudian abolisi adalah penggagalan, atau kalau mau lihat istilahnya ada di halaman belakang ya. Di situ ada glosarium, apa itu pengertian gerasi, abolisi, rehabilitasi, dan amnesti. Ada di halaman belakang dari buku paket yang kalian punya ya. Nah, kemudian kita lanjut tadi, abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana. Nah, itu pengertian. Jadi kalau mau diajukan sidangnya itu ternyata digagalkan ya, karena terjadi sesuatu jadi gagal. Kemudian kewenangan presiden lainnya, di sini presiden memberikan tanda penghargaan atau tanda jasa kepada orang yang berjasa kepada negara ya, itu. Kemudian lanjutkan dengan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan ya. Di sini presiden memegang kekuasaan dalam pemerintahan, ada di halaman 10 sampai halaman 12, silakan dibaca saja ya. Nanti kalau yang nggak jelas silakan tanya ke Ibu komentarnya ya. Kemudian kita lanjut tujuan yang berikutnya ya. Di sini yaitu tentang pasal yang memuat tentang Kementerian Negara. Di sini ada pasal 17 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 menyatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Maksudnya presiden dalam tugasnya sehari-hari itu ada bantuan ya dari
menteri-menteri negara yang sudah diangkat dan diberhentikan oleh beliau. Kemudian ayat 2-nya pasal 17 ayat 2 menyatakan bahwa menteri-menteri negara itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi di sini presiden berhak mengangkat para menteri dan berhak juga memberhentikannya. Ayat 3-nya menjelaskan bahwa di sini ada di halaman 12, silakan dibuka ya. Ayat 3 menjelaskan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ya, kalau di pendidikan biasanya ada menteri pendidikan, di sektor kesehatan ada menteri kesehatan, itu membidangi kesehatan ya dan lain-lainnya. Kemudian ayat 4-nya dari pasal 17 tentang Kementerian Negara adalah pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara itu diatur oleh undang-undang. Jadi itu ya. Jadi silakan kalau yang mau lihat halaman 12 di situ tentang pasal yang memuat tentang kementerian negara. Kemudian kita lanjut ke tujuan yang ketiga, klasifikasi kementerian negara ada di halaman 13. Silakan klasifikasinya ada 4 penggolongannya ya. A. Kementerian yang pertama, kementerian yang menangani urusan pemerintahan, nomenklatur, artinya kementeriannya itu harus tegas ada dalam undang-undang dasar ya 45. Contohnya kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri, dan kementerian pertahanan itu ya. Kemudian kementerian yang kedua klasifikasinya itu kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di sini ada 19 kementerian, ada kementerian sosial, kementerian ketenagakerjaan, kementerian kesehatan, dan lain-lainnya ya. Silakan dibuka buku paketnya, dibaca ya. Kemudian kementerian yang ketiga itu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu ya. Di sini ada poin 1 sampai 8 kementerian, ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Sekretariat Negara, dan lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah Kementerian Koordinator Bidang Keilmuan ya. Di sini ada Kementerian Perhubungan, Pariwisata ya, dan lain-lainnya. Kemudian tujuan yang keempat adalah lembaga pemerintah non kementeriannya ini ya. Di sini disingkat menjadi LPNK. LPNK itu lembaga negara yang dibentuk untuk membantu tugas presiden dalam bidang tertentu, dalam bidang pemerintahan tertentu. Itu LPNK, lembaga pemerintahan lembaga pemerintah non kementerian. Nah, ada di buku halaman 20. Silakan dibaca saja. Di situ ada Batan, ada ada BKKBN ya. Ada BNPT, ada BIN, Badan Intelijen Negara ya. Kemudian ada BNN, makanya silakan dibaca, ada di halaman 20 sampai 21. Banyak. Dan yang terakhir adalah yang ke-5, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini Ibu suruh kalian tugas ya, nanti beli kertas folio bergaris, silakan dari sila pertama sampai sila kelima untuk ditulis ya, dan ditulis dari contohnya itu tentang hubungan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Silakan nanti dikumpulkan ya, dari mulai hari Selasa sampai hari Jumat, kumpulkan tugasnya. Dari sila pertama silakan dibaca, ada di halaman 25 ya. Sila pertama di sini
sila ketuhanan yang Maha Esa, ya. Itu. Kemudian sila kedua dan seterusnya silakan ya ditulis. Sampai sini aja, barangkali kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah ini dan tujukan ke Ibu. Makasih sebelumnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.